Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dini Utami dengan NIM 2210202047 dari kelas PAIB dan dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat pertengahan, yaitu filsafat Islam. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemah karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin, baik buku keilmuan maupun filsafat. Sejarah telah mencatat kemajuan peradaban Islam dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Skolastik Islam diwarnai situasi dalam komunitas Islam di Timur Tengah pada abad 8-12 Masehi. Tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi para ahli pikir Islam tersebut memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles benar, Plato dan Al-Quran benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang Barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles secara keseluruhan. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan filsafat ke Barat. Orang-orang Barat mengenal Aristoteles adalah berkat tulisan dari pikir Islam, terutama dari Ibnu Rus. Yang dimaksud dengan para ahli pikir Islam atau periode skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, dan lainnya. Peran mereka sangat besar sekali, tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja. Baiklah, berikut nama-nama filsuf Islam. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, yang keempat Al-Ghazali, dan yang kelima Ibnu Rus. Yang pertama Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub, lahir di Kufah pada tahun 796 Masehi, bertempat tinggal di Yaman dan meninggal di Baghdad tahun 873 Masehi. Pada zaman dialah terjadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, dan diduga ia pun aktif menerjemahkan tersebut. Al-Kindi, nama latinnya Al-Kindus, menulis buku berkisar 241 buah. Yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nazar Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlak Al-Farabi. Lahir di Farab pada tahun 872 Masehi dan meninggal pada tahun 950 Masehi di Damsyik. Al-Farabi banyak berbicara mengenai pemumian tauhid. Al-Farabi sependapat dengan Plato yang menyatakan bahwa alam ini baharu, terjadi dari tiada. Tuhan sebagai akal murni adalah wujud pertama berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Abu Ali Hussein Ibnu Ba'dillah Ibnu Sina pada tahun 980 Masehi di Afsana, dekat Bukhara, dan meninggal di Isfahan pada tahun 1037 Masehi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna dan kemasyhurannya di dunia barat sebagai dokter melampaui kemasyhurannya sebagai filosof. Yang keempat ada Al-Ghazali. Awalnya ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah hal-hal yang ditangkap oleh panca indera. Ternyata menurutnya panca indera juga berdusta. Kemudian ia meletakkan kepercayaan pada akal. 3 bulan kemudian Allah memberikan nur yang disebut juga sebagai kunci makrifat ke dalam hatinya. Dan yang kelima ada Ibnu Rus. Ibnu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus lahir di Cordova pada tahun 1126 Masehi. Ia dikenal dengan sebutan Averroes. Di dunia Islam ia dikenal dengan ahli hukum dan filosof. Aliran filsafat Ibnu Rus adalah rasional. Ia menjunjung tinggi akal pikiran dan menghargai peranan akal. Karya-karya ilmiahnya banyak membicarakan masalah kedokteran, astronomi, dan fisika. Banyak kalangan mengatakan bahwa rasionalitas Ibnu Rus adalah mewarnai pemikiran keilmuan barat. Cukup sudah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.